Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Duit Crash One. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan sejahtera, dan juga dimudahkan dalam berbagai urusan yang sedang kita kerjakan. Di video kali ini, di konten kali ini, saya akan memberikan pembahasan tentang bisnis franchise Alfamart. Disclaimer dan perlu digarisbawahi, ini bukanlah ajakan untuk teman-teman semua untuk menjalankan bisnis franchise Alfamart. Karena apa? Teman-teman harus menyesuaikan profil risiko yang dimiliki oleh teman-teman sendiri, termasuk jumlah uang yang dimiliki. Karena apa? Bisnis franchise Alfamart itu membutuhkan uang yang sangat besar, dan kalau anak zaman sekarang bilangnya adalah bukan untuk kaum mendang-mendik. Tapi mungkin pembahasan saya ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang mempunyai uang dalam jumlah yang cukup untuk menginvestasikan uangnya di bisnis franchise Alfamart. Nah, sebelum kita membahas apa saja syarat dan juga berapa nominal modal usaha yang dijalankan ketika menjalankan bisnis franchise Alfamart, saya akan memberikan sejarah tentang franchise Alfamart sendiri. Jadi, gerai pertama Alfamart itu dibuka pertama kali itu pada tahun 1999. Nah, setelah itu gerai atau outlet Alfamart itu ternyata menunjukkan kinerja yang sangat baik, sehingga manajemen Alfamart itu akhirnya membuka sistem kemitraan atau sistem waralaba atau sistem franchise untuk masyarakat umum. Jadi franchise Alfamart itu pertama kali dibuka pada tahun 2001. Setelah itu perkembangannya juga sangat luar biasa karena gerai atau outlet Alfamart itu semakin menjamur di berbagai daerah, sangat mudah dijumpai dan sangat memudahkan masyarakat umum ketika membeli apapun kebutuhan sehari-hari. Nah, seiring waktu berjalan, seperti yang saya bilang tadi, gerai Alfamart itu bertambah sangat banyak. Di tahun 2001 sendiri, itu ada 19 waralaba. Kemudian di tahun 2017, itu ada 3.533 gerai Alfamart. Kemudian di tahun 2019 itu ada 3.699 outlet Alfamart. Nah, di tahun 2021 khusus untuk semester pertama itu ada lebih dari 4.000 waralaba atau 4.000 outlet Indomaret yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, manajemen Alfamart itu juga menawarkan berbagai keunggulan untuk calon investor, untuk calon pengusaha yang ingin bergabung menjadi mitra. Salah satunya adalah dukungan dari 125.000 lebih karyawan yang bekerja di sana. Selain itu, ada juga 10 juta lebih pelanggan setia yang menjadi konsumen loyal bagi Alfamart. Selain itu, manajemen Alfamart itu juga bekerja sama dengan lebih dari 500 pemasok untuk memasok produk-produk ke dalam gerai Alfamart. Nah, selain itu juga kemudahan lainnya adalah manajemen Alfamart itu akan mengoperasikan operasional sistem waralaba Alfamart. Jadi ini bisa dikatakan sebagai bisnis yang autopilot bagi pengusaha atau bagi investor yang bekerja sama menjadi franchisor atau franchisee bisnis franchise Alfamart. Tapi memang harus diakui, kita seperti yang saya bilang tadi, bahwa di awal tadi, bahwa teman-teman kalau ingin berinvestasi di Alfamart ini memang harus menyesuaikan dengan profil risiko dan juga siap harus dengan resikonya. Karena apa? Apapun investasi, apapun usaha, apapun bisnis itu pasti memiliki resiko tersendiri, entah besar entah kecil. Nah, di pamflet atau di banner yang sudah dipublikasikan di situs resmi Alfamart itu juga sudah dijelaskan, sudah ada contoh nyata dari seorang pewaralaba, namanya adalah Maniarti, yang dirinya itu menjadi salah satu investor di pemilik Alfamart. Jadi dirinya mengakui pada awalnya memang perjalanan outlet Alfamart yang dimilikinya itu memang tidak baik dan memiliki resiko, tapi dirinya bersyukur karena mendapatkan dukungan yang sangat luar biasa dari manajemen Indomaret dan juga tim. Nah, kita akan membahas berapa nominal atau berapa syarat atau apapun syarat yang dibutuhkan atau harus dikeluarkan oleh calon pengusaha ketika ingin menjadi pemilik waralaba Alfamart. Jadi salah satu cara yang bisa dilakukan oleh calon pengusaha itu adalah membangun gerai baru ketika dirinya bergabung menjadi pemilik outlet Alfamart. Nah, calon investor itu ini sesuai dengan pamflet atau sesuai dengan pengumuman yang ada di situs resmi Alfamart ya. Jadi modal usaha yang diperlukan itu sekitar 500 juta. Angkanya itu terdiri dari franchise fee yang sebesar 45 juta untuk 5 tahun.
Kemudian nominal itu, modal bisnis itu juga digunakan untuk instalasi listrik yang ada di gerai atau outlet Alfamart. Selain itu juga uang itu, nominal uang itu juga digunakan untuk penyediaan peralatan yang ada di gerai Alfamart. Selain itu juga ada shop sign dan wall sign yang diambil juga dari uang 500 juta itu. Kemudian uang itu juga sudah termasuk dengan perizinan gerai dan juga untuk promosi serta persiapan pembukaan gerai Alfamart. Tapi ini disclaimer, ini ada catatan tersendiri yang sudah ditulis di pamflet atau di banner yang sudah diterbitkan di situs resmi Alfamart. Jadi uang 500 juta itu untuk investasi itu di luar biaya properti dan juga bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, dari situ teman-teman bisa mengetahui apakah teman-teman itu cocok untuk berinvestasi sebagai investor dengan cara memiliki franchise Alfamart atau tidak. Silakan teman-teman berkaca kepada diri sendiri, karena apa? Sekali lagi saya bilang bahwa setiap bisnis, setiap investasi itu pasti ada risikonya, entah besar entah kecil. Nah, teman-teman tinggal menyesuaikan dengan profil risiko yang dimiliki oleh teman-teman sendiri. Kalau misal teman-teman merasa bahwa mempunyai uang yang cukup, terus kemudian mempunyai keinginan untuk membuka bisnis franchise Alfamart, teman-teman bisa langsung mendaftar. Karena apa? Manajemen Alfamart itu sudah memberikan pengumuman di pamfletnya, di bannernya yang diterbitkan di situs resminya tentang cabang-cabang yang bisa dihubungi bagi calon investor atau calon pengusaha yang ingin bergabung dengan cara memiliki outlet atau gerai Alfamart. Gerai-gerai itu counter-counter itu tersedia di berbagai tempat. Jadi manajemen Alfamart itu memang memudahkan masyarakat umum yang ingin bekerja sama dengan mereka dengan cara menyediakan counter atau menyediakan hotline yang gampang untuk dihubungi. Nah, teman-teman tinggal menyesuaikan dengan uang yang dimiliki dan juga dengan kemauan yang dimiliki. Karena apa? Uang 500 juta itu bukan uang yang sedikit. Tentu teman-teman sangat disarankan untuk menggunakan uang dingin ketika melakukan investasi, termasuk untuk ketika melakukan investasi di bisnis franchise Alfamart sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang bisnis franchise Alfamart, memang perkembangannya sangat luar biasa. Kita ketahui seperti yang data awal saya sampaikan, perkembangannya itu sangat signifikan, gerainya terus bertambah di berbagai tempat di penjuru Indonesia dan sangat mudah dijumpai, bahkan di gang-gang yang termasuk tidak gang besar itu juga gampang untuk didapatkan atau didapati gerai atau outlet Alfamart sendiri. Nah, itu tadi adalah ulasan tentang syarat dan modal usaha yang perlu dikeluarkan oleh calon investor atau calon pengusaha ketika ingin menjalankan bisnis franchise Alfamart. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah bisnis franchise Alfamart worth it atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita berdoa semoga kita selalu sehat, bahagia, dan sejahtera. Dan tidak lupa semoga ekonomi Indonesia, semoga perekonomian Indonesia terus membaik, sehingga masyarakat Indonesia itu perekonomiannya juga terus membaik. Terima kasih, sampai jumpa.